Halo semuanya, Bapak hari ini mau cerita tentang bagaimana Timnas Indonesia merupakan salah satu jalan atau cara momentum untuk meruntuhkan inferiority complex yang menjangkiti di dalam masyarakat di Indonesia. Maksudnya gimana? Jadi kalau kita lihat di Indonesia masih banyak orang yang terlalu mengglorifikasi orang-orang barat atau orang-orang kulit putih. Jadi kalau kita kelihatan bule, ada bule di Bali, kita bawanya pengen foto, padahal bulenya ya gak pengen foto. Mereka merasa kalau kita bisa foto sama bule itu kelihatan keren, atau kalau kita punya teman bule itu wah kelihatannya keren. Padahal ya Bapak yang punya pengalaman, punya teman bule banyak banget, biasa aja lihat punya teman bule, tapi kenapa kemudian masih banyak sekali orang yang kalau lihat Bapak punya foto bareng sama bule atau berteman sama bule, ngobrol bahasa Inggris, itu kelihatannya keren banget, padahal Bapak yang mengalami ya biasa aja. Atau beberapa orang cewek yang sangat terobsesi, ada beberapa situs bahkan yang itu tempat berkumpulnya cewek-cewek Indonesia yang sedang mencari jodoh pasangan suami yang berasal dari kulit putih, dari barat, dari bule. Dan menurut mereka kalau dia sudah punya suami bule itu mereka merupakan sebuah kebanggaan dan jauh lebih bangga, pride-nya jauh lebih dapat daripada dapat suami dari lokal. Ada kemudian muncul istilah memperbaiki keturunan, atau kemudian muncul bagaimana banyak orang yang kemudian menyekolahkan anaknya itu nggak akan merasa yakin atau hatinya nggak akan cocok sebelum anaknya itu disekolahkan dengan kurikulum Cambridge. Padahal ya sebenarnya itu bukan dari masalah kurikulum tapi memang dari orangnya sendiri. Nah, ini yang disebut oleh Alfred Adler, itu namanya inferiority complex. Jadi apa yang dimaksud inferiority complex itu adalah perasaan yang merasa rendah diri daripada ras-ras tertentu. Dan ini dijangkiti rata-rata akibat dari penjajahan, atau biasanya inferiority complex ini muncul dari masyarakat negara kolonial atau negara-negara yang pernah dijajah, misalnya Indonesia, Filipina, atau Afrika. Mereka memang sengaja ya. Jadi ini ceritanya kalau dari zaman dulu memang para penjajah ini datang dan menunjukkan superioritas mereka, supaya orang-orang yang ditunjukkan superioritas ini, orang-orang lokal ini merasa lebih rendah diri. Oh, ada ras yang memang lebih kuat, lebih hebat, lebih powerful daripada ras kita, dan kemudian kita menjadi rendah diri. Dan memang itu sengaja ditunjukkan oleh masyarakat atau penjajah-penjajah dari barat supaya apa? Supaya orang-orang lokal yang ingin dijajah itu tidak punya keberanian untuk melawan. Pertama lewat apa? Lewat direndahkan diri, direndahkan dulu self esteemnya, dia dibikin merasa rendah diri dulu sehingga tidak punya kepercayaan diri untuk merasa sejajar dengan penjajah. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua itu ketika kemudian seperti itu dia juga benar-benar dijajah secara sistemik sehingga dia merasa bahwa kalau dia tidak dipimpin oleh barat, tidak dipimpin oleh asing, maka dia tidak bisa apa-apa. Dan itu memang disengaja untuk melanggengkan kekuasaan negara-negara yang sedang menjajah bangsa-bangsa Asia. Itulah yang kemudian memunculkan adanya orientalisme dan oksidentalisme. Bagaimana stigma yang ada di masyarakat itu bahwa barat itu yang berkuasa, timur itu adalah yang terjajah, yang terintimidasi, yang berada di bawah, barat lebih superior. Dan itu langgeng dari zaman dulu sampai sekarang. Bekasnya seperti apa? Yaitu tadi, bagaimana kemudian masyarakat itu kalau foto sama bule bangga. Apa bedanya foto sama orang biasa? Padahal bule itu juga bisa jadi bule-bule itu juga lebih miskin dari kita. Ada fenomena backpacker dan kita lebih merasa butuh untuk menolong backpacker. Back loh ya, bukan orang-orang yang liburan tapi pakai ngemis hanya karena dia kulitnya putih, hidungnya lebih mancung, kemudian kita merasa lebih rendah diri karena dan menganggap mereka lebih superior. Atau ketika kita melayani kalau kita melihat kasus-kasus di mana di Bali itu ada bule-bule dari Australia atau bule dari Rusia yang bertindak semena-mena tapi kita tidak berani melawan hanya karena badannya lebih gede atau kulitnya lebih putih. Atau mungkin juga yaitu tadi, bagaimana perempuan itu lebih pede, lebih bangga kalau dia punya suami bule. Atau bagaimana orang-orang yang terinfluence bahwa kehidupan di luar negeri itu jauh lebih baik kalau kalau dia bisa
bisa hidup tinggal di luar negeri dan kemudian dia mengglorifikasi, dia memamerkannya di sosial media. Orang-orang Indonesia lokal yang nggak pernah ke luar negeri, yang nggak pernah punya bayangan itu merasa wah hidupnya keren banget, hebat banget. Belum lagi film-film yang seperti Paris I'm in Love atau apapun film Indonesia yang berlatarkan di luar negeri itu seakan-akan menjadi gambaran keindahan bahwa tujuan atau cita-cita yang bisa dicapai, yang menurut mereka bagus adalah dengan bisa hidup di luar negeri. Padahal negara kita nggak jauh, nggak apa namanya ya sama indahnya, nggak jauh lebih buruk. Tapi ya memang itu memang bawaan dari mental kolonial yang ditanamkan oleh penjajah-penjajah kita kepada kita. Sehingga kemudian bagaimana orang-orang di desa lebih bangga ketika menamai anaknya Albert, Alex atau apapun itu. Padahal kita punya kearifan lokal sendiri. Itu bicara tentang inferiority complex. Belum lagi kemudian ada warga-warga misalnya, ada kemudian orang-orang yang memanfaatkan status inferioritas masyarakat utamanya yang di desa ini. Kemudian dia muncul, misalnya dia keturunan Arab yang belum tentu Habib, dia menceritakan superioritasnya, bagaimana kisah-kisah atau dongeng-dongeng yang menunjukkan bahwa ada ras tertentu yang punya kemampuan lebih kuat, lebih hebat, lebih sakti, sehingga orang-orang yang mendengarkan merasa takjub dan kemudian mendewakan orang-orang yang berjenis seperti itu. Ini inferiority complex yang kemudian perlahan-lahan runtuh ketika ada timnas Indonesia. Gimana kaitannya? Ya ketika kemudian kita punya timnas yang lebih baik, kita melawan tim-tim yang lebih baik. Dulu ketika timnas kita jauh lebih buruk, kita selalu minder dulu. Oh karena ini Australia fisiknya lebih besar. Oh Arab Saudi dia punya kemampuan yang lebih baik. Buktinya sekarang kita mendapati fakta bahwa Arab Saudi bisa kita tahan imbang, Australia juga kita bisa tahan imbang. Ini kemudian memunculkan kepercayaan diri, rasa bangga kepada negara kita sendiri, bahwa kita memang kemudian warga masyarakat Indonesia pun kemudian akhirnya sadar bahwa negara kita bisa sejajar dengan negara-negara lain. Kita bukan lagi negara yang kemudian bergantung pada negara lain. Dan ketika ada beberapa negara yang mencoba melawan kita dengan cara yang buruk, misalnya seperti Bahrain kemarin, nasionalisme kita naik dan kita bener-bener lewat jalur netizen aja kita bisa menghancurkan Bahrain secara sistematik dan secara masif gitu. Dan ini kemudian memunculkan rasa bangga bahwa kita nggak peduli siapapun. Mungkin dulu kita malu misalnya, oh ini bangsa Arab nggak bisa, ini dari Bahrain, ini orangnya enggak. Ketika kemudian kita merasa bisa sejajar dan kita akhirnya bisa membuktikan bahwa ketika ada orang yang mau berbuat buruk pada kita dan kita melawan ketidakadilan, kita melawan dengan kemampuan kita sendiri dan kita berhasil, maka kepercayaan diri itu muncul. Dan mungkin ini akan semakin bagus ketika kemudian Indonesia bisa masuk Piala Dunia, bisa berhadapan dengan negara-negara yang terkenal di sepak bola, misalnya Inggris atau Argentina atau Portugal atau Brasil. Maka kita akan semakin punya kepercayaan diri, sehingga pride, bukan cuma pride sih, tapi memang kita kemudian punya kesadaran bahwa kita sebagai warga negara di Asia Tenggara yang sebelumnya tidak dianggap, kemudian kita punya kepercayaan diri bahwa look at me, bahwa kita punya kepercayaan diri dan kita bisa sejajar. Sehingga nanti kemudian ketika kita ketemu bule ya kita biasa aja. Halah bule Australia sudah pernah kita tahan imbang. Oh ini negara yang dulu pernah kalah sama kita kan. Nah, akhirnya kemudian rendah diri itu hilang pelan-pelan, dan ini bagus. Karena apa? Ketika kita menjelang negara ini, dunia ini sudah globalisasi, jadi interaksi antar negara-negara lain itu sudah biasa banget. Dan kita harus tidak hanya menempatkan diri sebagai warga Indonesia, tapi juga masyarakat internasional gitu loh, the world citizen. Kita masyarakat dunia yang sama-sama pinternya, sama hebatnya, sama kerennya dengan negara-negara lain yang dulu pernah kita dewa-dewakan, ternyata ya biasa aja gitu. Dan itu bagus. Dan ini yang memang kita Bapak sih merasa melihatnya ini bagus. Bagaimana kemudian nanti apakah negara kita akan benar-benar masuk Piala Dunia, dan ini nanti bisa merembet ke banyak hal, nggak cuma seperti itu. Mungkin kebiasaan kita foto sama bule bisa berkurang, kita mulai kemudian berani mengakui bahwa nggak bisa bahasa Inggris itu ya nggak apa-apa. Bukan berarti kemudian kalau kita bisa bahasa Inggris itu kemudian keren, enggak. Bahasa Inggris itu memang ya bahasa basic yang harus kita kuasai dan kita pakai. Kemudian
kita nggak kemudian gampang terpukau dengan cerita-cerita superior baik dari ras manapun yang berada di luar dari Indonesia, entah dari timur maupun barat, sehingga ya ini tadi inferioritas ini memang perlu dihilangkan supaya kalau kita mau jadi bangsa yang maju ya kita harus menempatkan diri mulai dari masyarakatnya bahwa kita itu memang sejajar. Tidak ada negara yang boleh merasa lebih superior dari kita hanya karena tampilan fisik, hanya karena peninggalan jajahan-jajahan yang mental-mental seperti itu memang ditanamkan dan disengaja. Kita memang harus perlu menyadari itu. Jadi semoga timnas sepak bola kita bisa menjadi sarana bahwa kita semakin percaya diri di dunia internasional. Kita nggak merasa rendah diri kalau berhadapan sama bully, karena ya kita ketemu sama bully atau orang-orang dari luar negeri sebenarnya biasa aja. Ada bully yang bodoh, ada bully yang miskin, dan kita nggak perlu menganggap bahwa semua bully itu kaya, semua bully itu keren, semua bully itu pintar. Ya karena kita bisa lebih pintar, karena kita bisa lebih baik daripada bully-bully itu tadi. Mungkin kira-kira itu ya kaitannya bagaimana timnas ini bisa menghancurkan inferiority complex yang menjangkiti masyarakat Indonesia. Terima kasih.